Ayo kita ke kantor, ajak Kak Ardi padaku. Beneran ini disuruh ke kantor? Enggak bohong lagi, kayak kemarin kan? Tanyaku memastikan. Aku tak ingin dimanfaatkan lagi olehnya. Enggak lah, ini tuh orang kantor yang segera minta kita datang ke sana. Jawabnya mantap. Kalau sudah begini, aku ngikut saja dengannya. Apalagi aku yang memang nggak bisa naik motor. Lumayan kan dapat tebengan. Daripada jalan kaki, bisa gempor nih kaki. Jarak kantor dengan outlet sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi cuaca panas dan lalu lalang kendaraan yang membuatku malas untuk jalan kaki. Mbak, izin ke kantor bentar, ucap Kak Ardi pada kasir di depan. Beneran ke kantor? Enggak main kan? Tanyanya penuh selidik. Ya benarlah, apa perlu aku tunjukkan pesan dari orang kantor itu? Ucap Kak Ardi sinis. Iya, aku percaya kok. Tapi agak cepat ya. Takutnya entar customer ramai, ucapnya mengingatkan. Kalau urusan udah selesai, ya balik ke sinilah. Ribet amat jadi kasir. Kamu ini, lagian juga masih anak baru kan? Anak kemarin sore. Omel Kak Ardi. Udah. Ayo buruan berangkat Kak. Maaf ya Mbak, temanku ini memang agak kurang seons. Ucapku sedikit sungkan. Siap Kak, hati-hati ya, pungkasnya kemudian. Sesampainya di kantor, ternyata orang-orang kantor masih pada sibuk. Kita berdua disuruh nunggu di lobi kantor. Ya, lumayan membosankan juga. Apalagi kami menunggu hampir 1 jam lebih. Mita, Ardi, sini masuk. Sapa Kak Indri. Udah selesai pekerjaannya? Tanya Kak Ardi sinis. Udah kok. Maaf ya, membuat kalian lama menunggu. Jawabnya sedikit sungkan. Nggak apa-apa keles, udah biasa diginiin orang kantor, ucap Kak Ardi ketus. Sedang aku hanya bisa tersenyum sungkan. Ini Mita, cewek paling cantik se-outlet ya. Kamu baca dan tanda tangan berkas pemberangkatan ini ya. Dan kamu juga Ar, ucap Kak Indri. Ia menyerahkan lembaran kertas itu pada kami berdua. Makasih Kak, jawabku singkat. Mit, memang di sini pendapatan kamu apa masih kurang? Kok tertarik ikut pembukaan outlet baru? Tanyanya padaku. Sebenarnya lumayan juga sih Kak, tapi aku enggak enak. Tiap waktu didesak terus sama Mas Daniel. Ucapku berbohong. Tak mungkin juga aku katakan semua itu karena Kak Ardi. Yang benar, karena Mas Daniel, bukan yang lain kan? Hehehe, candanya padaku. Yang lain apa sih Kak? Kak Indri mah ada-ada saja. Yang jelas, ya pengalaman baru, suasana baru, dan teman baru juga, ujarku santai. Oh gitu, semoga aja deh entar betah di sana ya Mit. Dan kamu Ardi, jangan pernah macam-macam juga dengan anak baru. Hati-hati loh Mit, tutur Kak Indri padaku. Iya Kak, pungkasku kemudian. Ternyata banyak sekali berkas yang harus aku baca, pelajari, dan juga tanda tangani. Sepertinya aku harus membaca semua ini dengan seksama. Apalagi ada dendanya juga jika tak menepati kontrak kerja. Seret. Udah, ayo Mit, balik outlet, ajak Kak Ardi padaku. Kok udahan sih Kak? Aku aja bacanya belum selesai loh, protesku padanya. Tinggal tanda tangan aja, apa susahnya sih? Nggak perlu dibaca dan pelajari segala. Palingan isinya juga cuma gitu-gitu doang. Kalau tak ingin aku tinggal, buruan, ancamnya padaku. Iya Kak, ucapku tergagap. Segera aku tanda tangani semua berkas
yang memang perlu membutuhkan tanda tanganku. Mana dari tadi kulihat Kak Ardi sudah tidak sabaran. Tak butuh waktu lama, akhirnya selesai juga berkas-berkas itu aku selesaikan. Kak Indri, ini Kak, semuanya sudah, ucap Kak Ardi kemudian. Punyamu juga sudah, Mit. Udah kamu pelajari baik-baik setiap poinnya, tanya Kak Indri padaku. Pengennya sih gitu Kak, tapi mau gimana, keburu ditinggal entar sama Kak Ardi. Runtukku kesal. Kan mengadu, celetuk Kak Ardi. Jangan begitulah Ar, sabar dikit napa sih jadi orang, ucap Kak Indri membelaku. Udahlah Kak, gak apa-apa kok, ini berkasnya, ucapku. Ku serahkan kembali berkas-berkas itu dengan sedikit rasa penasaran apa saja isi setiap poinnya. Kenapa dari tadi kamu diam aja? Marah? Tanya Kak Ardi saat kami sampai di outlet. Enggak, jawabku singkat. Rasanya hati ini sedang malas menanggapi sikap Kak Ardi yang selalu saja bersikap egois dan mau menang sendiri. Bahkan ia tak mau mengerti sedikit saja bagaimana perasaanku yang sebenarnya. Aku langsung berlalu dan lebih memilih kumpul bareng para terapis cewek. Meski harus dengerin gosip-gosip enggak jelas, itu lebih baik daripada terus di dekat Kak Ardi. Mit, ngapain diem aja? Tanya Kak Bima yang juga baru ikut bergabung. Gak apa-apa kok Kak, jawabku serileks mungkin. Mit, sarang heo, bisiknya tepat di telingaku. Sontak hal itu membuatku sangat terkejut. Tak ayal aku melirik tajam ke arah Kak Bima, seolah meminta kejelasan darinya. Namun Kak Bima hanya nyengir kuda, enggak jelas sama sekali. Kak, apaan sih? Hahaha, ucapku bercanda. Hehehe, Mita, guraunya padaku. Apa? Tanyaku lagi. Enggak, aku enggak berani. Entar ada yang marah lagi. Bisa jadi perang saudara, ucapnya sambil mengedipkan mata. Apaan sih Kak? Aku enggak ngerti, tanyaku, pura-pura bodoh. Aku merasa sebenarnya ia telah mengetahui gosipku dengan Kak Ardi. Namun aku juga salut dengan sikapnya yang masih tetap bisa denganku, seolah tak ada masalah apapun. Enggak kok Mit, dah lupakan. Hehehe, ujarnya bercanda. Aneh dengan Kak Bima ini. Atau jangan-jangan ia memiliki perasaan padaku. Bukannya aku kegeeran, tapi sikap Kak Bima benar-benar lain dibanding sikapnya ke teman-temanku yang lain. Sebenarnya Kak Bima ini sangat baik, gak neko-neko. Ditambah lagi ia paling rajin ibadahnya dibanding terapis lainnya. Apa aku harus menanyakan langsung sikap Kak Bima yang sebenarnya padaku? Mit, kamu beneran tega ninggalin kita? Tanya Zuzun padaku. Mau gimana lagi Mak? Aku udah terlanjur kontrak. Lagian ya, aku tuh risih tiap hari ditawarin mutasi terus sama Mas Daniel, ujarku pada Zuzun. Iya sih, aku kemarin juga dapat tawaran kayak gitu. Aku beri alasan saja, nunggu kosongnya terapis di kotaku, sambung Zuzun kemudian. Mak, berarti kan besok kita bisa deketan lagi pas kamu pulang kampung, ucapku antusias. Iya kan, tapi tetap aja beda rasanya Mit. Kan enggak satu outlet lagi, protes Zuzun kemudian. Benar juga apa yang dikatakan sahabatku ini. Tapi mau bagaimana lagi, sudah terlanjur kayak gini juga. Semoga saja suatu saat nanti kami masih bisa saling bertemu dan mengunjungi. Mak, kamu mau minta apa buat kenang-kenangan dariku? Tanyaku pada Zuzun.
Apa ya? Aku bingung nih, Mit. Apa aja aku mau deh, ujarnya padaku. Mau jalan-jalan atau barang, tawarku padanya. Dua-duanya juga boleh. Hehehe, ucapnya antusias. Kan gitu, dikasih hati malah minta paha, celetuku kemudian. Ya kan, nanti bisa jalan-jalan, sekalian beli barang, ucapnya tak mau kalah. Itu bisa diatur, Mak, selagi kantongku masih ada isinya. Hahaha, candaku padanya. Dan benar saja, seusai tutup outlet, kami bergegas pergi jalan berkeliling kota Solo. Meski sudah sangat malam, tapi suasana tetap saja ramai. Kami memburu aneka kuliner khas Solo. Tak lupa juga, aku membelikan Zuzun baju dan tas sebagai kenang-kenangan padanya. Sedang Zuzun memberiku sepatu sebagai kenang-kenangan untukku. Makasih banyak ya, Mit. Kamu baik banget, ngeborongin aku kayak gini, ucapnya padaku. Sama-sama, Mak. Semoga saja suatu saat nanti kita bisa bareng kayak gini lagi ya, balasku penuh harap. Kayaknya itu enggak mungkin deh, Mit. Kecuali kalau kita satu outlet lagi, pasti masih bisa kayak gini terus, ucapnya sedikit lesu. Jangan ngomongin itu terus deh, Mak. Aku jadi sedih kan jadinya, protesku padanya. Benar-benar membuatku sedih. Bagaimana tidak? Hampir 24 jam aku selalu bareng Zuzun. Tiap malam hanya dia teman yang selalu setia. Dan karena keegoisan aku aja, semua harus berpisah. Semoga saja di tempat baru nanti aku masih bisa menemukan sahabat sebaik Zuzun. Dia begitu care dan peduli padaku. Apalagi di zaman sekarang ini, sangat susah memiliki teman yang begitu tulus menerima kita apa adanya. Jam 9 pagi, setelah aku melepas perpisahan dengan Zuzun, aku dan tim pembukaan outlet baru bergegas pergi ke stasiun Purwosari. Ya, kami bakal menuju tempat tujuan dengan kereta. Meski memakan waktu hampir 4 jam lebih, tapi tak apa. Ini bakal menjadi pengalaman pertamaku. Mit, kamu mau makan enggak? Ada yang jual nasi goreng tuh, tawar Uni padaku. Entar deh, Mbak. Masih kenyang juga nih, jawabku santai. Ayolah, beli yuk. Temani aku makan, Mit. Aku traktir deh, ucapnya padaku. Iya deh, tapi aku makannya agak nanti ya, jawabku sekenanya. Uni nampak tersenyum antusias. Ia bergegas membeli 2 porsi nasi goreng spesial. Di atas kereta kayak begini, pasti harganya sangatlah mahal. Enggak seperti tempat biasa aku beli. Makan sekarang aja yuk, Mit. Mumpung masih hangat ini, ajaknya padaku. Aku sedikit heran dengan Uni. Apapun harus minta aku temenin. Mau makan, minum sekalipun, aku juga harus ikutan. Tak apalah, semoga saja nanti ia bisa menggantikan posisi Zuzun. Ya udah, ayo, ucapku pasrah. Segera aku buka kotak styrofoam yang berisi nasi goreng itu. Dari aromanya memang begitu mengganggu indera penciumanku. Saat aku mulai mencicipinya, rasanya begitu hambar, benar-benar di luar ekspektasiku. Kulihat Uni juga langsung memasukkan sesendok nasi ke mulutnya. Dilihat dari ekspresi saja aku tahu jika rasanya begitu mengejutkan. Susah payah aku menelan butiran nasi goreng itu. Gimana, Mbak? Enak? Tanyaku padanya. Sedikit ku berikan senyuman ejekan pada Uni juga. Ini hambar banget, Mit. Sumpah. Celetuknya lesu. Makan, habiskan. Kan tadi Mbak yang mau, pintaku padanya. Enggak maulah, Mit. Enggak ada rasanya, protesnya padaku. Baru aku teringat jika membawa abon sapi pemberian ibu pas aku pulang kemarin.
Segera aku keluarkan dan menaburnya rata di atas nasi goreng. Lumayan juga rasanya daripada hambar kayak tadi. Uni melirikku heran. Segera aku taburi nasi gorengnya juga dengan abon sapi. Dengan senyum antusias, ia menerima dan langsung mencicipinya. "Gimana, Mbak Uni?" tanyaku padanya. "Lumayan sih, lumayan hancur rasanya," jawabnya santai. "Daripada makan nasgor hambar kayak tadi," ucapku tak mau kalah. "Iya sih, baru pertama juga makan nasgor bertopping abon. Seru sih, pungkasnya kemudian." Setelah kami berdua memakan nasi goreng itu hingga tandas, rasa kantuk pun tiba. Segera aku memposisikan diri agar bisa tertidur dengan nyaman. Kulirik Uni yang ada di sampingku, sudah pulas dalam tidurnya. Tak sabar rasanya untuk segera sampai di outlet baru. Bersambung.